Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Usai degradasi, Norwich langsung promosi lagi ke Premier League. Setelah menuntaskan Premier League 2019-2020 sebagai juru kunci, Norwich langsung mendominasi divisi Championship yang merupakan kasta kedua kompetisi di Inggris. Sejauh ini Norwich meraih 27 kemenangan dari 41 pertandingan. Norwich dengan 90 poin kini unggul 14 poin atas Swansea dan 16 poin dari Brentford. Dengan 4 laga tersisa, Norwich paling buruk akan finish di posisi kedua klasemen Championship. Ini tentu jadi prestasi tersendiri untuk Norwich yang musim lalu cuma numpang lewat di Premier League. Newcastle versus West Ham, The Magpies pukul Hammers. Laga lanjutan Liga Inggris mempertemukan Newcastle versus West Ham United di St. James Park. Tim tuan rumah unggul di menit ke-36 lewat gol bunuh diri Issa Diop. Alan Saint-Maximin, big chance, blocked on the line and then no goal. They get the goal. Di saat yang sama, West Ham harus bermain dengan 10 orang setelah Craig Dawson terkena kartu merah. 5 menit berselang, Joelinton menambah keunggulan Newcastle. Ball is delivered towards the back post. Keeper's dropped it, it's in. It's 2. Joelinton has scored. West Ham hampir melakukan comeback setelah mereka mampu mencetak 2 gol di menit ke-73 lewat Issa Diop. Bowen into the box, Ogbonna's there, and they've got one back. A header. Dan penalti Jesse Lingard di menit ke-80. Against Martin Dubravka, he scores. It's Newcastle United. Namun, Joe Willock membuyarkan asa itu setelah mencetak gol di menit ke-82. Richie, he sticks the ball in. Oh yes! This time it's in! Dengan kemenangan ini, The Magpies berada di peringkat ke-15 dengan 35 poin, sedangkan Hammers, julukan West Ham, berada di peringkat keempat dengan 55 poin. Wolves menang tipis atas Sheffield United. Bermain di Molineux Stadium, kedua tim sebenarnya bermain berimbang dengan mampu menciptakan beberapa peluang matang. Namun, Wolves lebih beruntung karena mampu mencetak gol di menit ke-59. Inside of the box, low cross in and flick forward to Willian Jose. Tak ada gol di sisa laga. Dengan hasil ini, Wolves berada di peringkat ke-12 dengan raihan 41 poin. Sedangkan Sheffield semakin tenggelam di dasar klasemen. Hasil semifinal Piala FA, taklukan City, Chelsea melaju ke final. Pada pertandingan semifinal yang dihelat di Wembley, Chelsea mampu meredam serangan City yang unggul 55% ball position. Mereka bermain disiplin dengan menciptakan 3 attempts on target dari total 5 sepanjang 90 menit. Salah satunya berujung gol di menit ke-55 yang dibuat Hakim Ziyech. He looks for Ziyech, open goal! Chelsea. Sementara City dengan 11 attempts-nya cuma mampu melancarkan 3 kesasaran. Chelsea pun melaju lagi ke final Piala FA. Maaf City, tak ada quadruple musim ini. Manchester City gagal melaju ke final Piala FA usai dikalahkan Chelsea. Ini artinya Citizen gagal memenuhi ambisi meraih quadruple musim ini. Kini City tinggal punya peluang di Piala Liga Inggris yang sudah memasuki babak final dan akan menghadapi Tottenham Hotspur pekan depan, lalu Liga Champions meski harus melewati Paris Saint-Germain di semifinal dan Premier League. Peluang terbesar ada di Liga karena Manchester City memimpin klasemen dengan unggul 11 poin atas Manchester United di sisa 7 laga. Thomas Tuchel jadi manajer pertama Jerman yang tampil di final Piala FA. Chelsea berhasil melangkahkan kakinya di final Piala FA 2020-2021 usai menundukkan Manchester City 1-0 di semifinal. Keberhasilan Chelsea mencapai final itu menjadi sebuah pencapaian terbaik yang telah dilakukan sang pelatih yakni Thomas Tuchel.
Dikatakan terbaik karena ternyata sebelumnya tak pernah ada pelatih asal Jerman yang mampu membawa timnya mencapai babak final Piala FA. Jurgen Klopp yang merupakan manajer sesama Jerman pun belum berhasil mengantarkan Liverpool ke babak final Piala FA. Jadi rekor baru pun tercipta usai laga Chelsea versus City tersebut. Kini Tuchel telah resmi menjadi manajer pertama asal Jerman yang berhasil tampil di final kompetisi sepak bola tertua di dunia tersebut. Chelsea dan kutukan final FA Cup, sanggupkah Tuchel menghentikannya? Thomas Tuchel sukses mengantarkan The Blues lolos ke final FA Cup musim 2020-2021. Keberhasilan Chelsea untuk lolos ke final FA Cup musim ini sebenarnya bukan capaian yang terlalu spesial. Pasalnya, di 5 tahun terakhir, Chelsea berhasil menembus 4 final FA Cup. Namun di beberapa final tersebut, Chelsea hanya menang 1 kali saja. Dan apakah final kali ini Chelsea akan bisa memenangkannya? Bilbao versus Barcelona, menang 4-0, Lionel Messi dan kawan-kawan juara Copa del Rey. Copa del Rey 2020-2021 digelar di Estadio de la Cartuja. Laga sempat berjalan sengit sepanjang 45 menit pertama. 4 gol bisa dilesakan anak asuh Ronald Koeman. Diawali dari gol Antoine Griezmann, menit ke-60. De Jong on the overlap, there's Griezmann and there is the goal. Frankie De Jong di menit ke-63. Alba teasing one and it's a second. It's Frankie. Dan 2 gol Lionel Messi di menit ke-68. So well with De Jong, can he finish? Oh, what a goal! Dan di menit ke-72 untuk memastikan kemenangan 4-0 Los Culés. Alba down the left again and that's crept in and get. Bagi Barcelona ini menjadi trofi penting setelah mengarungi musim yang sulit. Kans mereka menambah gelar masih terbuka dari La Liga setelah masih berada di posisi 3 klasemen Liga Spanyol. Hansi Flick tinggalkan Bayern akhir musim. Selesai sudah petualangan Hansi Flick bersama Bayern Munich. Flick memutuskan meninggalkan klub Bavaria itu di akhir musim 2020-2021. Flick mengatakan itu usai pertandingan kontra Wolfsburg di Volkswagen Arena. Kepergian Flick yang masih terikat kontrak sampai 2023 sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh media Jerman. Hansi Flick kabarnya akan menerima pinangan untuk jadi pelatih timnas Jerman yang juga ditinggal Joachim Löw usai Piala Eropa 2020. Flick adalah salah satu pelatih tersukses Bayern. Lionel Messi raih trofi perdana di era Ronald Koeman. Barcelona berhasil menjadi juara Copa del Rey 2020-2021 setelah mengalahkan Athletic Bilbao 4-0. Hanya dalam durasi 12 menit, antara menit ke-60 sampai 72, Barcelona mampu mencetak 4 gol. Torehan 2 gol Messi dalam pertandingan tersebut menambah jumlah gol musim ini jadi 31 gol di semua ajang. Dan Messi telah mencetak 31 gol atau lebih dalam 13 musim beruntun. Lionel Messi pun meraih trofi perdana di bawah asuhan Ronald Koeman. Trofi ini juga menjadi yang pertama bagi Barcelona dalam 2 musim terakhir. Selain itu juga merupakan trofi pertama Koeman sebagai pelatih sejak 2009 lalu. Barcelona pantas bangga atas capaian ini, sebab Barcelona kini telah meraih 31 gelar Copa del Rey sepanjang sejarah bagi Lionel Messi. Gelar Copa del Rey menambah panjang daftar gelar yang sudah diraihnya bersama Barcelona. La Pulga kini telah meraih 35 gelar juara bersama Barcelona di semua ajang. Lingard kalahkan jumlah gol 9 musim di Manchester United dalam sekejap. Lingard sukses mengukir 9 gol di Premier League hanya dalam sekejap. Jesse Lingard cuma membutuhkan 10 pertandingan Liga Inggris untuk bisa meraih pencapaian istimewa ini. Selama memperkuat Manchester United, Lingard tak pernah bisa menceploskan gol hingga 9 dalam semusim Liga Inggris. Catatan terbaik Lingard bersama Manchester United terjadi pada musim 2017-2018. Saat itu, Lingard mampu menggelontorkan 8 gol di Liga Inggris dengan banyak pertandingan.
Bayern Munchen susah payah kalahkan Wolfsburg. Bayern Munchen hampir saja terpleset saat meladeni Wolfsburg pada lanjutan Bundesliga musim 2020-2021 di Volkswagen Arena. FC Hollywood menang tipis dengan skor 3-2. Bayern mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Jamal Musiala di menit ke-15. Musiala keeping hold of the ball and sneaking it past Kirk. Dan Erik Choupo-Moting di menit ke-24. From him, and he knows where everybody is. Oh, Castells has dropped it. Wolfsburg memperkecil ketertinggalan di menit ke-35 lewat gol Wout Weghorst. Here's oh, that's much better. Giroten kembali memperlebar keunggulan di menit ke-37 lewat gol kedua Jamal Musiala. But with their shots to goals ratio, there's another one. Oh, Luke. Namun Wolfsburg kembali memperkecil ketertinggalan lewat gol Maximilian Philipp di menit ke-54. Cross is a great one. What a Dengan hasil ini, Bayern masih berada di peringkat pertama dengan 68 poin, sementara Wolfsburg menempati posisi ketiga dengan 54 poin. Hasil Bundesliga Spieltag ke-29. Augsburg imbang 0-0 melawan Arminia. Union Berlin menang 2-1 atas Stuttgart. SC Freiburg menang 4-0 atas Schalke. Mönchengladbach menang 4-0 atas Eintracht Frankfurt. Leverkusen menang 3-0 atas FC Köln. Sampai pekan ini, pemuncak top skor masih diduduki oleh Robert Lewandowski dengan 35 gol, diikuti oleh Andre Silva dengan 23 gol, dan Erling Haaland dengan 21 gol. Hasil Liga Italia, Giornata ke-30. Sampdoria menang 3-1 atas Verona, Crotone kalah 1-2 atas Udinese, Sassuolo menang 3-1 atas Fiorentina, Cagliari menang 4-3 atas Parma. Sampai pekan ke-30 ini, pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 gol, diikuti oleh Lukaku dengan 21 gol, dan Luis Muriel dengan 18 gol. Gawat, Ronaldo tinggalkan Juventus jelang hadapi Atlanta. Kabar buruk menimpa Juventus jelang menghadapi Atlanta di lanjutan ajang Serie A pada Minggu 18 April. Sang bintang, Cristiano Ronaldo, dipastikan tidak tampil di laga tersebut. Pemain asal Portugal tersebut meninggalkan nyonya tua untuk sementara waktu karena menderita cedera otot. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, dan duel kontra Atlanta menjadi pertandingan pertama yang dilewati sang pemain. Hal tersebut diketahui melalui pernyataan dari pelatih nyonya tua Andrea Pirlo, seperti dikutip dari Football Italia. Pirlo mengungkapkan kekecewaannya dan berharap Ronaldo bisa pulih dalam waktu dekat. Inter Milan mulai lirik kemungkinan barter Lautaro Martinez dengan Antoine Griezmann. Inter Milan diklaim mulai melirik kemungkinan pertukaran bintang mudanya Lautaro Martinez dengan Antoine Griezmann dari Barcelona. Mengutip laporan La Gazzetta dello Sport, peluang kepindahan Lautaro Martinez menuju Barcelona semakin dekat. Pihak Barca dan Inter dilaporkan sudah beberapa kali bertemu untuk bernegosiasi. Di sisi lain, pernyataan agen Lautaro Martinez, Alberto Yaku, yang menyebutkan bahwa kliennya memiliki ketertarikan untuk bertandem dengan Lionel Messi beberapa waktu lalu, menjadikan kemungkinan ini semakin dekat. Nicolas Pepe tak bisa beralasan adaptasi lagi. Nicolas Pepe datang ke Arsenal sebagai pemain termahal dalam sejarah klub, tetapi belum memenuhi ekspektasi. Mikel Arteta mendesak Pepe mengubah mentalitas. Manajer Arsenal Mikel Arteta berharap Pepe bisa segera menunjukkan level yang sesungguhnya, sebab kini ia tak bisa beralasan butuh waktu untuk adaptasi lagi. Nico punya kemampuan, semuanya tergantung pada dia. Kami bisa membantunya semaksimal kami, tetapi dia perlu punya pola pikir yang tepat dan konsisten untuk melakukan yang dia mampu lakukan, ujar Arteta dikutip dari Metro. Dia cuma perlu mengubah pola pikirnya. Dia sebelumnya butuh periode adaptasi dan itu sekarang sudah lewat, imbuh Mikel Arteta. Ada Kapten Tsubasa di video perkenalan pemain ini.
Fluminense memperkenalkan pemain barunya, Abel Hernandez, secara unik. Klub asal Brazil itu menampilkan cuplikan anime Kapten Tsubasa di video perkenalannya. Pada video tersebut terlihat potongan adegan aksi Tsubasa, Ozora mencetak gol salto berdua bersama duet mautnya Taro Misaki. Video kemudian menunjukkan aksi serupa yang dilakukan Hernandez di Hull City tahun 2016 bersama rekannya Adama Diomande. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!